Pengakuan gue adalah gue udah jadi wibu itu lama banget. Udah dari SD, SMP, SMA sampai sekarang. Dari zaman gue nonton anime di TV lokal hari Minggu, terus ke era fansub sampai era streaming sekarang, kesukaan gue ke anime itu gak pernah berkurang. Tapi sekarang cara gue enjoy industri anime nih secara keseluruhan itu gak ada. Gue berasa gue lebih kritis dan sangat berusaha mendalami apa aja sih yang terjadi di industri anime itu. Tapi gue have fun banget kayak apa sok-sokan neliti industri anime itu dalamnya ada apa aja sih ya. Sehingga di video ini gue mau cerita aja gitu loh cara gue enjoy anime dari tahun ke tahun, dan gue nemuin hal apa aja sih dari tahun ke tahun gitu loh sampai sekarang. Dimulai dari fase awal, fase bocil, fase bocah. Fase bocah ini jujur mungkin gue sebut aja di zaman gue nonton anime di TV lokal sama awal gue nyentuh fansub. Bisa dibilang kayaknya itu fase SD sampai SMP gue sih. Kayak gue tuh nonton anime di TV lokal di hari Minggu pagi gitu loh. Yang ada di hari Minggu pagi itu apalah, katakanlah kayak Doraemon, Shinchan gitu. Dan habis itu juga di fase bocah ini emak gue tuh langganan TV berbayar parabola gitu loh. Dan di TV berbayar itu kalau nggak salah ada channel namanya Animax. Yang gue tonton dulu tuh di Animax itu ada K-On sama Hunter x Hunter. Gue jujur deh, di zaman gue bocah gue nggak tahu anime itu aslinya itu satu episode per minggu. Dan karena ini apa ya, gue nonton anime di Animax itu setiap hari daily gitu. Jadi ada K-On setiap hari itu ada. Dan gue nggak tahu gitu loh, ternyata yang tayang setiap hari di TV itu dari Jepang episodenya udah kelar. Dan gue kagak tahu itu pas zaman bocah. Gue juga kagak tahu ternyata selain anime tayang per minggu ada musimannya gitu loh, kayak anime musim summer itu apa. Itu baru paham pas nyentuh fansub gitu loh, ternyata anime itu tayangnya kalau di Jepang per minggu gitu loh, anime baru, dan ada musimnya sendiri. Tes lah gue nyentuh fansub, bisa dibilang kayak gue masuk fase wibu casual gue yang beriringan sama fase wibu elitis gue gitu loh. Di sini ya gue jadi wibu casual berevolusi jadi wibu elitis itu kayak cepet banget gitu loh. Karena wibu casual itu kan kayak nontonnya sekali-sekali iseng-iseng aja. Nah di tengah fase elitis sama wibu casual ini ada fase intens ya. Dan di fase intens itu gue jadi wibu elitis. Nanti ya di fase casual itu gue nonton anime ya udah tipis-tipis. Habis itu di tengah-tengah ya fase casual sebelum ke fase elitis, gue tuh nonton anime ya sebanyak mungkin gitu loh. Dan gue bener-bener ya udah enjoy. Gue kagak sok kritis aja di fase casual sama nonton anime sebanyak mungkin itu loh. Kayak asalkan anime itu punya action yang bagus sama cewek cantik, itu gue tonton. Kayak gue ikat aja di fase itu nonton Kantai Collection gara-gara cewek kapal itu cantik. Habis itu gue menjatuh di fase elitis gue sih jujur. Itu gara-gara Jojo sama apa tuh nonton Fate gue tuh. Karena gue tuh merasa keren dan beda dari yang lain gitu loh. Karena gue beranggapan tontonan itu anti mainstream, menurut gue lebih keren, lebih tinggi derajatnya dari orang lain. Dan ujungnya kalau diinget-inget fase elitis gue tuh gue cringe sendiri sih. Tapi mungkin sisi positif ya kan, ya di saat fase elitis gue udah kelar gitu loh, nyinyir gak jelas, gue jadi lebih kritis, lebih memilah tontonan anime itu kayak gimana yang bakal gue suka gitu loh. Ya sok-sok ambil positifnya aja lah gitu loh. Itu jadi bagian dari gue juga sih. Dan mungkin fase selanjutnya yang gue pengen ceritain itu adalah fase dimana gue tuh masuk ke suka Anisong sama juga fase kepoin Seiyu. Sebenarnya kurang lebih sama gitu loh. Kalau Anisong gue cari tahu itu anime yang nyanyiin lagu openingnya siapa, yang nyanyi lagu endingnya itu siapa. Dan Seiyu juga sama, gue nyari tahu si karakter ini tuh suaranya diisi sama orangnya siapa. Dan setelah gue nyentuh Anisong itu tuh gue juga jadi nyebar ke suka musik Jepang in general ya. Tapi itu di topik lain hari. Pokok kalau spesifik kita ngomongin Anisong itu gara-gara bisa lah, jelas lah. Karena zaman kalau nggak salah itu 2015 ke bawah, tahun 2012-2013an bisa itu sering banget ngisi lagu anime. Jadi udahlah gue kepoin tuh dia ngisi lagu apa aja tuh mbaknya. Dan Seiyu juga itu tuh gara-gara gue tuh nonton Oregairo gitu loh. Itu Yukino Shita isi suaranya sama Saori Hayami. Itu tuh suaranya berkesan banget di telinga gue pas SMP SMA. Jadi gue tuh mulai penasaran Saori Hayami itu ternyata secantik itu ya. Dan dia tuh ngisi karakter kayak gimana gitu di anime, kayak mantep dah. Dan sekarang juga nonton anime gue tuh juga jadi suka banget ngepoin ini anime, lagu opening, lagu endingnya diisi sama siapa. Belum lagi kalau misalnya kita mau into Anisong komposer, ya itu lagu background itu dibikin siapa gitu, kayak Sawano Hiroyuki. Dan juga sama yang ngecek Seiyu, voice actress itu siapa yang ngisi MC, siapa yang ngisi set karakter gitu-gitu dah. Dan itu seru banget buat gue pribadi gitu, cari background anime dari hal kayak gitunya. Dan juga ya ada Seiyu yang ini tambahan dikit aja, ada
seiyu yang dia juga jadi penyanyi. Kayak sekarang itu gue demen banget dengerin lagunya Tomori Kusunoki. Kalau lu fans Love Live Nijigasaki, lu tahu dia dari suara Setsuna Yuki, dan kalau lu fans Chainsaw Man, lu tahu dia ngisi suaranya Makima. Anyway, setelah itu juga gue ada di fase gue tuh ngepoin studio anime. Kayak gue cari tahu ini anime itu dikerjain studio apa. Tujuannya mah buat cari tahu track record studio ini pernah ngerjain anime apa aja, apakah pernah ngerjain anime yang gue suka atau kayak gimana. Ini tuh jujur gara-gara Hunter x Hunter 2011, gara-gara studionya dikerjain Madhouse. Gue tuh mulai kepo gitu, Madhouse itu ngerjain anime apa aja sih. Ternyata pas itu tuh gue pernah nonton namanya Kiseiju Parasite, itu dulu dikerjain Madhouse gitu loh. Akhirnya gue tuh bener-bener memuja Madhouse gitu, animenya bagus banget, kayak bener-bener muja sampai berlebihan gitu loh. Tapi emang gak salah sih, Madhouse kurang lebih animenya bagus kan. Tapi ya ini pas zaman bocah dulu ya, gue memuja studio anime berlebihan banget. Ya sekarang gue ngamatin studio anime udah gak kayak gitu lagi. Tapi ternyata ujungnya gue ngerasa ngecek studio anime itu gak cukup gitu loh. Akhirnya gue pengen masuk ke dunia sakugaan yang baru into banget era ini. Kalau nggak salah itu tahun lalu. Kalau kita ngomong arti literalnya sakuga itu ya animasi. Cuman kalau sekarang konteksnya itu berarti animasi yang keren banget lah kalau di anime. Misalnya tuh kayak misal ada scene action, scene glow itu bagus banget, jadi ya detail banget pergerakannya. Anyway, maksudnya mendalami sakuga ini tuh intinya kayak ngelirik staff animator itu siapa aja sih yang ngerjain suatu series. Kayak misalnya direkturnya siapa, karakter designer siapa, terus key animator di episode itu siapa gitu loh. Yang terpenting mungkin gue cari tahu ada ciri khas itu apa. Ini tuh jujur gue udah mulai pelan-pelan tahun lalu gara-gara anime Cyberpunk Edge Runners, Bocchi the Rock, sama Chainsaw Man. Gue mulai ngepoin direktur anime, key animator, karakter design, dan tetap punya kliennya karena 3 anime itu. Dan itu baru tahun lalu. Jadi gue ngerasa bener-bener ilmu gue masih cetek banget, masih kurang banget. Dan mungkin tahun ini gue pengen banget kayak mendalami lebih jauh lagi gitu loh. Terlebih lagi tuh apa sih kalau nggak salah tuh Tengoku Damaikyo kan animasinya bagus banget gitu. Itu gue mulai kepoin gitu, animatornya Tengoku Damaikyo itu siapa aja. Habis itu juga gara-gara Jujutsu Kaisen season 2 ini, jadi gue pengen banget mendalami gitulah. Dan itu seru bagi gue ya, bagi gue pribadi seru gitu cari tahu orang yang ngerjain anime. Pada akhirnya dari itu semua gue makin mengkritisi industri animenya itu terjadi masalah apa aja sih di dalamnya. Kayak katakanlah yang paling gencar, yang paling rame dibicara itu selalu adalah animator itu gajinya kurang tapi jam kerjanya berantakan, kacau gitu. Dan itu cuma salah satu problem di industri anime aja. Gue tuh jujur hobi nyinyirin, hobi mengkritisi itu biar apa ya, kayak orang-orang itu aware aja ada masalah apa sih di dalamnya. Dan mungkin harapannya ya kalau misalnya sih terjadi ada perubahan lah di atasnya kayak gitu sih. Dan pada akhirnya fase selanjutnya gue enjoy anime, gue pengen nambahin ilmu apa. Jujur gue kurang tahu sih, karena saat ini gue nonton anime itu udah sebisa mungkin ngecek semua hal dulu, kayak caranya, musiknya, studio, dan semua hal gue sebutin di video ini. Fase selanjutnya ya mungkin bakal explore lebih jauh lagi gitu loh. Gue pengen nambahin demografi shoujo yang target pasarnya utama itu cewek-cewek shoujo sama josei sih. Dan mungkin juga memperbanyak tontonan anime jadul yang mungkin dari tahun 80-an sampai 90-an, mungkin juga tahun 2000-an. Dan pengaruh anime jadul ke industri anime sekarang itu apa, gue masih pengen mempelajari itu jujur. Dan sekalian juga ya mendalami politik industri anime itu di dalamnya ada apa aja sih problemnya gitu loh, lebih detail lagi lah. Dan sekalian ya lebih mempelajari sakugaan karena ya gue ngerasa kurang banget gitu loh. Apalagi kalau kita ngomongin seluruh industri anime, ilmu gue jujur kurang banget. Karena nih gue nyolong kata-kata salah satu cewek cantik dari Monogatari series namanya Hanekawa Tsubasa. Hanekawa Tsubasa ini selalu ngomong kalau dia itu nggak tahu semua hal, dia cuma tahu apa yang dia tahu. Jadi gitulah, selalu merendah. Dan dalam konteks ini gue ngomongin konteks per animean gitu loh. Jadi gue ngomongin apa yang gue tahu dan gue nggak tahu semua hal. Dan ya bisa mungkin gue berusaha cari tahu lebih dalam di anime ini ada apa sih industrinya. Tapi ya ujungnya terserah sih lu pada mau kayak gue yang sok-sokan gitu loh nyari sejarah industri anime dari A sampai Z, apaan anime ini dikerjain studio apa, ki animator, director siapa, opening anime gitu-gitu, terserah lu sih. Tapi gak ada larangan juga kalau lu pengen jadi stay casual yang gak terlalu pengen mikirin behind the scene juga gak apa-apa gitu loh. Cuman ini cara gue sebagai entusias yang suka banget sama industri anime ini gitu loh. Jadi everyone have their own fun aja, dan ini cara gue have fun nonton anime, ngikutin animean gitu loh. Dari tahun ke tahun perubahannya kayak gimana, pokok gitu aja deh, bye.